Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Marbun, NIM 190304337, Manajemen 5 Rek B semester 4. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai 14 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 2. Yang pertama, saya akan membahas pemasaran internasional dari pertemuan 9. Pemasaran internasional terdiri dalam mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen luar negeri. Pemasaran internasional lebih dari ekspor karena melibatkan yang pertama itu pemasaran produk yang telah diproduksi atau dirakit di negara tujuan. Yang kedua, membangun kehadiran permanen di luar negeri. Yang ketiga, lisensi dan waralaba. Yang keempat, sourcing komponen dari negara-negara asing. Alasan untuk pemasaran luar negeri, skala ekonomi dan ruang lingkup, keberadaan pasar yang menguntungkan di luar negeri, pasar jenuh di dalam negeri, tingginya biaya R dan D, peluang internasional, kurang kompetisi, perjanjian perdagangan baru, dan perjanjian perdagangan baru. Perencanaan pemasaran internasional. Perencanaan berarti ke masa depan dan memutuskan apa yang harus dilakukan saat ini di masa depan mengingat keadaan diperkirakan atau dimaksudkan. Koordinasi dan pengendalian. Koordinasi berarti penyatuan usaha, yaitu memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan bekerja menuju tujuan bersama. Koordinasi yang efektif memerlukan kontrol atau pengendalian efektif. Nah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu dari pertemuan 11, Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Segmen pelanggan. Lakukan analisis STP secara mendalam. Pemberian nilai. Segmen pelanggan, lakukan analisis STP secara mendalam. Yang pertama, pemberian nilai, menemukan masalah yang dihadapi konsumen, kemudian membuat bisnis dengan cara memberikan solusi terhadap masalah konsumen tersebut. Yang kedua, saluran. Setelah menentukan cara apa untuk dapat mendekati konsumen, selanjutnya Anda perlu memilih media apa yang efektif yang dapat digunakan untuk mendekati konsumen tersebut. Ingat, setiap segmen target pasar pasti memiliki cara yang berbeda. Yang ketiga, ada hubungan pelanggan. Di dalam hubungan pelanggan, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya, Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25 tahun. Tentunya target konsumen Anda ialah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Yang keempat, ada arus pendapatan. Arus pendapatan merupakan pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Yang kelima, ada sumber daya utama. Ada beberapa contoh sederhana sumber daya utama adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. 6. Ada aktivitas utama. Aktivitas utama merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Yang ketujuh, ada kemitraan utama. Dalam sebuah bisnis, membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Untuk membangun sebuah bisnis, kita membutuhkan partner kerja yang memiliki visi dan misi yang sejalan untuk dapat mengembangkan usaha yang ada. Partner kerja ini diperlukan untuk menunjang ketercapaian value proposition. Yang ke-8, ada struktur biaya. Struktur biaya merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Selanjutnya saya akan membahas materi dari pertemuan 13, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Dulu, harga beroperasi sebagai determinan utama pilihan pembeli. Konsumen dan pengecer menekan produsen menurunkan harga. Hasilnya adalah pasar dengan diskon besar-besaran dan promosi penjualan. Kini praktik penetapan harga mengalami perubahan besar.
Banyak perubahan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menggabungkan formulasi produk unik yang melibatkan kampanye pasar. Lingkungan penetapan harga yang berubah, peran internet. Internet memiliki andil membalik tren penetapan harga. Sebab pembeli bisa, yang pertama, mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Yang kedua, menyebutkan harga dan berusaha membuatnya dipenuhi penjualan. Dan yang ketiga, mendapatkan produk secara gratis. Sementara pembeli dan penjual dapat, yang pertama, menegosiasikan harga di bursa lelang dan bursa online. Yang kedua, di perusahaan kecil harga ditentukan atasan. Yang ketiga, di perusahaan besar penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum. Dan yang keempat, dalam industri seperti pesawat, kereta, dan perusahaan minyak juga dibentuk departemen penetapan harga. Menetapkan harga. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih tujuan penetapan. Langkah kedua, menentukan permintaan. Langkah ketiga, memperkirakan biaya. Langkah keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Langkah kelima, memilih metode penetapan harga. Langkah keenam, memilih harga akhir. Menyesuaikan harga. Yang pertama, penetapan harga geografis seperti tunai, pertukaran barter. Yang kedua, diskon harga dan insentif. Yang ketiga, penetapan harga promosi. Dan yang keempat, penetapan harga terdiferensiasi. Materi pertemuan ke-14 yaitu mengenai mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Tren dalam praktik pemasaran yaitu rekayasa ulang, alih daya, penetapan tolak ukur, kemitraan dengan pemasok, bermitra dengan pelanggan, melakukan merger, melakukan globalisasi, mendatarkan, memfokuskan, mempercepat, dan memberdayakan. Mengelola departemen pemasaran. Yang pertama itu organisasi fungsional. Yang kedua, organisasi geografis. Yang ketiga, organisasi manajemen produk atau merek. Struktur tim produk ada 3, yaitu yang pertama tim produk vertikal, yang kedua tim produk segitiga, yang ketiga tim produk horizontal. Untuk tetap bertahan dalam pasar, perusahaan harus memiliki kapabilitas dalam inovasi dan imajinasi strategis. Kapabilitas tersebut berasal dari pengumpulan alat-alat, proses, keahlian, dan ukuran yang memungkinkan perusahaan menghasilkan ide lebih banyak dan lebih dari pesaing. Sayangnya, pemimpin pasar cenderung melewatkan tren saat menghindari resiko, terobsesi untuk melindungi pasar lama dan sumber daya fisiknya, serta lebih tertarik pada efisiensi dibandingkan inovasi. Contohnya seperti produk Nestle, terlambat dalam melihat tren berbagai kopi seperti Starbucks yang saat ini yang lagi viral-viralnya. Demikian review materi singkat ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.